Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Mama Kalia. Alhamdulillah, share lagi ya teman-teman. Masih di kegiatan aku yang sama, yang berulang setiap harinya ya. Ya, jangan pernah bosen ya teman-teman sama video aku, karena memang yang aku share itu-itu aja. Ya, karena memang kegiatan aku ya cuman itu ya. Nah, di video kali ini tuh diawalin di pagi hari. Ini pagi-pagi aku masih mau beresin dapur dulu karena memang malamnya itu nggak aku beresin ya. Nah, ini anak aku, dia belum mandi ya teman-teman. Sebentar lagi nanti aku mandiin dia. Nah, ini aku mau beresin dulu perdapuran aku karena memang di dapur ini masih berantakan banget. Aku ditemenin sama si kakak, sama si adik juga. Nah, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Apa yang dicita-citakan mudah-mudahan segera tercapai dan selalu bahagia ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Nah, seperti biasa, kalau video aku itu dimulai di pagi hari, pasti masak-masak ya teman-teman. Please jangan bosan sama video masak-masak aku, karena memang yang aku share itu ya kegiatan aku ya teman-teman. Dan kegiatan pagi itu pasti masak-masak. Ya meskipun masakan aku ini sederhana gitu kan, yang simple-simple, bukan masakan yang mewah gitu ya teman-teman. Tapi yang mudah-mudahan video aku ini bisa menginspirasi teman-teman gitu. Kadang ada yang lagi bingung mau masak apa gitu kan, menu apa hari ini. Mungkin ada bahan yang sama bisa dimasak kayak aku. Ya sebenarnya aku nggak pinter-pinter kali ya teman-teman masak, tapi kalau untuk lidah sendiri ya boleh lah ya. Nah, aku tuh kalau pagi harus masak nasi dulu ya teman-teman, biar nggak lupa. Karena kalau aku udah ngerjain yang lain, biasanya itu aku lupa masak nasi gitu loh teman-teman. Karena pernah gitu ya, aku masak nasinya itu waktu udah mateng sayurnya baru masak nasi gitu. Dan suami aku mau makan nasinya itu belum mateng. Ya gimana ya teman-teman? Dia ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kan akunya kayak ngerasa bersalah aja gitu karena nasinya itu belum mateng. Nah, di sini aku blender aja terus bumbu yang udah aku kupas tadi, bawangnya udah aku kupas dan juga aku kasih cabai kecil ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau masak toco kacang panjang, aku kasih udang dan aku kasih tahu goreng gitu loh teman-teman untuk campurannya karena memang kacangnya ini sedikit gitu ya. Nah, aku tuh walaupun udah blender bumbu suka kasih bumbu rajang gini loh teman-teman, biar ada warna-warninya gitu. Jadi kayak ada pelangi-pelanginya gitu di wajan aku. Karena kan kalau misalnya satu warna gitu nggak enak gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku sebenarnya nanti cabenya ini dipilihin juga sih, nggak dimakan gitu kan. Pak suami juga nggak suka. Tapi untuk cantik aja sih nggak apa-apa ya teman-teman. Karena kan kalau masakan itu yang kita lihat pertamanya itu pasti kayak bentuknya gitu ya, kayak yang di mangkok itu cantik gitu kan, selera gitu makannya meskipun nanti cabenya itu terbuang. Ada yang sama nggak ya teman-teman kayak aku dan kayak suami aku, kalau makan tuh ada cabai-cabai gitunya itu sebenarnya cabenya itu nggak dimakan, tapi kalau nggak ada cabenya nggak cantik gitu teman-teman, jadi serba salah ya kan. Makanya ya udah aku ambil jalan tengahnya, aku kasih aja cabai-cabai itu biar lebih cantik aja dan lebih menarik gitu masakan aku. Nah, di sini tuh aku mau potong-potong tahu yang udah aku beli beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Ini tuh aku belinya 5.000 tapi udah aku goreng-goreng gitu, udah aku sayur juga. Ini sisanya gitu masih bagus, jadi mau aku campur aja. Tapi sebelumnya itu aku goreng ya teman-teman, tapi nggak aku record. Nah, ini aku tumis dulu bawang merah biar lebih wangi gitu ya. Dan aku kasih percabean aku tadi. Aku kasih daun salam juga ya teman-teman biar lebih wangi aja, dan juga aku masukkan toconya. Di sini toconya aku cuci ya teman-teman karena aku tuh nggak suka yang kayak berair gitu toconya. Maksud aku air toconya gitu ya teman-teman. Aku nggak suka. Aku lebih suka ada kacang-kacangnya ini aja sih sebenarnya. Dan yang lucu di video aku teman-teman yang aneh, aku itu lupa masukin bumbu yang udah aku blender tadi loh teman-teman, lupa aku tumis. Jadi udah aku masukin kacangnya, udah aku masukin udang, baru aku inget gitu ya, udah aku masukin aja daripada nggak aku masukin sama sekali ya kan. Jadi ya kayak ginilah teman-teman penampakannya, tapi ini masih enak juga kok, masih mateng juga si cabenya, cuman agak lain gitu ya teman-teman cara masaknya. Nah, setelah aku aduk-aduk aja, aku langsung masukin tahu aku yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Sebelum aku kasih garam itu aku cicipin dulu karena kan si tauconya ini udah asin ya teman-teman. Nah, di sini aku tutup ya biar cepet gitu matengnya si kacangnya ini.
Oke, lanjut ya. Nah, tadi masakan aku udah mateng. Lanjut di sini aku mau masak untuk anak aku ya, teman-teman. Karena kan sayuran aku tadi itu pedas dan seperti biasa kalau masakan aku tuh pedas, aku nyayur lain tuh anak aku ya. Nah, di sini tuh aku mau ngerebus wortel dan bayam ya, teman-teman. Di sini aku tumis dulu wortelnya sama sama bawang merahnya ya, teman-teman. Aku tuh suka kalau ngerebus bayam itu tumis bawang merah dulu gitu. Jadi kayak ada berminyak-minyak gitu loh, teman-teman. Nggak tahu kenapa ya kan. Tapi itu selera aku aja sih. Jadi anak aku juga aku masakin kayak gitu. Nah, ini udah mateng ya, teman-teman, semuanya. Dan aku ada goreng udang juga untuk anak aku. Nah, lanjut setelah aku sarapan, anak aku udah sarapan, si kakak juga udah berangkat sekolah. Pokoknya udah beres ya, teman-teman. Di sini tuh aku mau beresin kamar dulu sebelum aku nyuci piring karena memang kamar aku masih berantakan. Jadi ya udah aku beresin kamar dulu baru aku nyuci piring ya, teman-teman. Nah, seperti biasa di sini tuh aku kalau beresin tempat tidur udah kayak gini aja sih, teman-teman, nggak yang ribet-ribet. Aku nggak yang terlalu rapi juga gitu kan, ngerapiin bantalnya ataupun selimutnya karena memang ini cuman bertahan sebentar gitu loh, teman-teman. Karena sebentar lagi juga anak aku ke kamar, si adik ya, si adik Kalisa. Nah, itu dia langsung masuk ke kamar dan berantakin aja ini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nanti juga kan kita tidur lagi gitu kan, nanti pasti berantakan lagi dan pokoknya berulang setiap harinya. Nah, di sini aku beresin aja semuanya. Ini tumben si adik nggak ngikutin aku. Aku nggak tahu sih, teman-teman, dia ini kemana ya, karena kan ini video kemarin gitu ya, teman-teman. Aku nggak tahu nih dia kemana, entah sama ayahnya, entah sama neneknya, nggak tahu sih, teman-teman. Pokoknya di video aku itu nggak ada digangguin sama si adik ya, waktu aku lagi beresin tempat tidur. Oh enggak ya, teman-teman, maaf, ini si adik udah ada. Berarti tadi dia tuh di depan ya, teman-teman. Aku nggak tahu, ya ampun. Karena ini video lama loh, teman-teman. Bukan lama sih, maksudnya udah berapa hari yang lalu ya. Jadi aku itu lupa. Nah, ini ya kayak gini ya, teman-teman, bisa dilihat kalau ada si adik ya pasti digangguin gitu kan. Setiap hari kayak gitu dan setiap hari aku suka juga kalau digangguin. Nggak tahu kenapa, kayaknya kalau ada dia gitu kayak nggak suntuk gitu aja loh, teman-teman. Kayak rame gitu aku ada temennya. Karena kan aku di rumah cuman sendiri. Nanti sebentar lagi ayahnya pergi kerja, si kakaknya juga udah sekolah, pulang sekolah dia main gitu kan. Jadi aku di rumah selalu sama adik. Nah, lanjut setelah beresin di kamar, aku mau nyapu ya, teman-teman, beresin depan juga. Tapi sebelum aku sapu ya seperti biasa juga, aku beresin dulu tikar-tikar aku ya, teman-teman. Dan si adik lagi. Nah, ini anak aku yang paling cantik, paling solehah ya, teman-teman. Amin. Pokoknya dia tuh selalu ngikutin aku dan selalu bantuin aku, bantu rusuh maksudnya ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, teman-teman, lanjut di sini aku sapu aja. Nah, itu jangan salfok sama anak aku yang suka gigitin baju ya, teman-teman. Nggak tahu kenapa selesai sakit ini dia kayak suka gitu ngangkatin baju gitu kan, singletnya gitu. Pokoknya agak lain lah gitu, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, selagi itu nggak membahayakan dia, aku sih nggak yang terlalu gimana-gimana. Nah, tadi itu aku beresin dulu baskom-baskom aku yang udah diturunkan sama si adik ya, teman-teman. Makanya kadang baskom aku tuh kayak berantakan gitu loh, teman-teman, di dapur. Itu sebenarnya adik yang berantakin gitu loh. Tapi ya udahlah ya, nanti aku beresin lagi. Nanti walaupun diberantakin lagi ya aku beresin lagi ya. Pokoknya setiap hari kayak gitulah ya, teman-teman. Harus sabar gitu ya kan. Oke, lanjut. Nah, selesai nyapu, aku lanjut aja mau nyuci piring karena memang piring aku itu udah numpuk ya, teman-teman. Nah, di sini adik Kalisa itu dijaga sama ayahnya, sama suami aku maksudnya. Nah, mumpung dia lagi sama ayahnya dan nggak nangis ya, teman-teman, aku tuh nggak bisa diem karena aku memang harus cuci piring dulu. Piring aku itu udah numpuk. Nah, di sini aku cuci aja sampai bersih semuanya. Ini banyak ya, teman-teman, karena memang malamnya itu aku nggak nyuci piring. Karena nggak tahu kenapa tadi malam itu aku kayak males gitu loh, teman-teman. Ya udah aku nggak nyuci piring malamnya. Karena biasanya kalau aku lagi rajin itu aku sering nyuci piring malam loh, teman-teman, walaupun nggak aku record. Cuman tergantung mood sih, teman-teman, kadang rajin, kadang nanti hilang rajinnya. Pokoknya tergantung diri aku sendiri lah, nggak aku jadiin beban gitu. Maksud aku nggak yang terlalu rutin harus nyuci piring malam, harus gitu, aku nggak. Aku yang penting pagi nyuci piring, sore nyuci piring, udah gitu aja sih kalau aku. Kalau malam itu kadang aku banyak istirahatnya, banyak magernya, nanti banyak golek-goleknya gitu kan. Pokoknya aku nikmatin aja dulu gitu. Nah, teman-teman lagi ngapain nih ya waktu nonton video aku, dan jam berapa juga ya nontonnya? Bisa langsung komen-komen aja. Dan ada masak menu apa ya hari ini, bunda-bunda semua? Karena nanti kalau misalnya aku lagi bingung gitu mau masak apa, kan aku bisa gitu ngopi resep bunda gitu kan, ngopi menunya gitu. Karena kadang aku kalau pagi gitu ya, teman-teman, suka bingung gitu.
Padahal kadang di kulkas itu ada sayuran gitu kan, cuman kadang kok bingung ini mau dimasak apa gitu ya, karena kan karena kan biar berbeda gitu loh teman-teman tiap harinya, jadi nggak yang sama-sama gitu, nggak membosankan gitu. Karena kalau setiap hari sama gitu kayaknya kayak bosen gitu loh teman-teman, nggak tahu kenapa. Makanya buat para pak suami, para bapak-bapak lah pokoknya, itu jangan meremehkan istrinya di rumah ya. Jangan bilang istrinya tuh nggak ada kerjaan. Ya meskipun kita itu nggak ada gaji ya teman-teman, padahal kerjaan kita itu lebih parah, lebih banyak dari para pak suami ya nggak. Dan kalau dibilang istri itu nggak ada beban, nggak ada pikiran gitu kan, suami gitu yang memikirkan cari uang, itu enggak ya kan teman-teman. Karena kita urusan makan aja tuh kita mikirin gitu mau masak apa gitu kan, karena sayuran di warung kan cuman itu aja gitu kan. Makanya buat para suami itu jangan meremehkan perempuan ya, harus sayangin istri kalian dan harus ngertiin istri kalian juga. Karena sebenarnya yang kami butuhkan itu cuman pengertian dari pak suami, ya butuh duit juga ya kan teman-teman, bukan cuman pengertian aja sih sebenarnya, pokoknya harus dilengkapin lah biar kami itu nggak stres. Karena kami itu kan di rumah aja, yang dilihat cuman dapur, anak gitu kan. Pokoknya yang dilihat itu cuman pekerjaan gini-gini aja, itu kadang ada rasa jenuhnya gitu loh. Makanya buat para suami-suami harus ngertiin apa yang istrinya mau. Ini sentilan juga sih buat suami aku, karena kan nanti suami aku juga bakalan nonton. Nah, aku yakin para istri-istri pasti berpikiran yang sama kayak aku, karena kan itu suara hati para istri ya kan. Tapi bukan suara hati istri yang di Indosiar ya teman-teman, karena kan kalau itu banyak dramanya. Nah, lanjut aja, aku udah selesai nyuci piring dan aku lanjutin kegiatan aku yang lain ya teman-teman. Dan video aku itu dilanjutin di malam hari. Ini malamnya aku mau bikin obat untuk anak aku, karena anak aku itu kayak panas dalam gitu, bibirnya merah, lidahnya merah gitu kan. Jadi di sini aku bikin aja obat. Nah teman-teman, aku tuh kalau anak aku panas dalam, aku jarang yang minumin obat dari dokter gitu, enggak. Aku cuman kasih ini aja sih. Ini kalau di warung aku bilangnya bunga semangkok gitu. Itu udah satu paket gitu, udah komplit, tinggal dikasih air panas aja dan jadinya kayak gini ya teman-teman. Dia jadinya tuh airnya kayak pink gitu. Tadi itu ada gulanya, ada gula batunya, ada biji selasinya juga. Jadi kita tinggal tuang air panas aja gitu loh teman-teman. Dan anak aku tuh suka, karena kan rasanya tuh manis, nggak kayak obat gitu kan. Tapi aku ada kasihlah segar juga sih buat anak aku. Ini sih kalau pendamping aja, tanpa minum obat gitu ya teman-teman. Jadi cumanlah segar sama bunga semangkok ini gitu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Terlebih lagi yang nontonnya tuh nggak di skip-skip, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan kalian itu balik ke diri kalian lagi ya teman-teman. Dan buat yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan di share juga ya teman-teman. Dan aku mau minta maaf juga sama teman-teman, kadang ada kata-kata aku ataupun perbuatan aku itu yang menyinggung ataupun gak enak dilihat gitu. Aku mohon maaf ya teman-teman, karena kan aku cuman manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.